Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami kelompok TI akan mempresentasikan sebuah informasi mengenai cybercrime against ethics of the information system profession and the law. Dan pada video kali ini, kami beranggotakan 12 orang akan menjelaskan topik ini untuk keperluan UTS dari mata kuliah Etika Sistem Informasi. 12 anggota tersebut terdiri dari Agustianto dengan NPM 173.1001, Arif Kurniadi 173.1016, Ardian Syawijaya 173.1024, Bobby Fernando Pangaribuan 173.1115, Nurul Hasana 173.1067, Rifki Chandrali 173.1019, Agung Wijaya 173.1065, Penny 173.1025, Haryono 173.1028, Hendrik 173.1070, Vincent 173.1062, dan Yulfan Sarimin 173.1047. Cybercrime. Nah, dalam kehidupan sehari, kita pasti sering mendengar apa itu cybercrime. Cybercrime itu adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih target, bisa terjadi pada individu ataupun perusahaan dimanapun Anda berada. Dan sumber ini kami ambil dari Niaga Hoster. Nah, mungkin kita sangat familiar sekali dengan cybercrime, tapi kita belum mengetahui ada beberapa jenis cybercrime yang sedang mengancam keamanan data kita di dunia maya. Nah, diantaranya itu ada identity theft, yaitu jenis cybercrime berupa aksi pencurian identitas. Pelaku identity theft akan melakukan teknik peretas pada website korban. Mereka akan mengakses server website untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan. Kemudian ada corporate data theft. Pelaku meretas situs perusahaan, kemudian mencuri data-data penting. Data perusahaan yang berhasil didapatkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, untuk bisa mengakses tanpa hak. Kemudian ada carding. Nah, carding ini sering kita dengar. Ini adalah jenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri data informasi kartu kredit dan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya mereka masing-masing. Kemudian ada cyber extortion. Nah, cybercrime ini berupa pemerasan dan cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan online ini bisa menimpa perusahaan atau pribadi. Modusnya, pelaku akan meminta uang sebagai tebusan atau data penting yang telah dicuri. Kemudian ada cyberporn. Ini merupakan salah satu kejahatan cybercrime yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Jenis cybercrime berupa pornografi di internet dalam bentuk informasi, gambar, foto, video maupun konten yang berisi mengenai pornografi. Cyberporn sendiri berarti adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet. Kemudian ada cyber espionage. Jenis cybercrime yang memata-matai target tertentu seperti lawan politik, kompetitor suatu perusahaan, ataupun pejabat negara lainnya. Nah, kemudian kita dapat melihat beberapa contoh kasus crime yang sempat heboh di dunia maya. Nah, yang pertama itu adalah kasus pencurian uang sebesar USD 100 juta atau setara dengan 1,4 triliun rupiah menggunakan malware yang bernama Ghostnim. Nah, dalam aksi ini, 5 anggota dari pengembang malware Ghostnim menyerang lebih dari 41.000 korban dan berhasil meraup keuntungan ilegal sebesar USD 100 juta. Kemudian selanjutnya itu ada kasus 15 juta data pengguna Tokopedia dijual secara ilegal di dark web. Data milik 15 juta pengguna Tokopedia diduga bocor di dunia maya. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan ada lebih dari 91 juta pengguna dan lebih dari 7 juta merchant Tokopedia dijual di situs gelap atau dark web. Data tersebut dijual dengan harga $5.000 US dollar atau sekitar dengan 740 juta. Kemudian ada kasus cybercrime yaitu Polri berhasil menangkap pemilik akun @Fideli diduga sebuah hoax mengenai Omnibus Law.
Perempuan berinisial VE itu ditetapkan sebagai tersangka terkait penyebaran berita bohong atau hoax mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut. Nah, kemudian berikut adalah kasus cybercrime yang terdapat pada tahun 2020 yang kami rangkum dari website Patroli Siber. Nah, Patroli Siber merupakan salah satu badan keamanan yang berpusat pada Polri ataupun Polisi Republik Indonesia. Dan Patroli Siber ini merupakan tim khusus memantau, menangani kasus cybercrime yang kian merajalela di dunia maya. Kita dapat melihat sejak awal tahun 2020 hingga September 2020 terdapat 474 kasus dari Jawa Barat, merupakan kasus terbanyak. Kemudian ada lebih dari 227 kasus dari Jawa Timur, dan kemudian ada 209 kasus dari Jawa Tengah, dan 192 kasus dari Banten, 75 kasus dari Sumatera, dan 67 kasus dari Sumatera Utara. Untuk total kerugian, hingga hari ini, Patroli Siber Indonesia telah mencatat lebih dari 2.201 kasus cybercrime dengan kerugian mencapai 1,2 triliun. Dan ini merupakan kerugian yang sangat fatal yang telah dialami oleh warga Indonesia. Nah, kemudian solusi apa yang bisa kita keluarkan untuk menangani kasus cybercrime tersebut? Tentunya Badan Keamanan Indonesia juga terus memperhatikan hal-hal tersebut. Maka terciptalah UU ITE sebagai solusi hukum dalam menyelesaikan kasus cybercrime. UU ITE atau disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dan sumber ini kami ambil dari Wikipedia. Berikut adalah beberapa pasal UU ITE yang telah diatur oleh negara. Nah, pertama itu adalah pasal 27, yaitu larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ataupun dokumen elektronik bermuatan asusila, penjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Kemudian ada pasal 28, yaitu berita bohong. Berita bohong kepada konsumen terkait suku, agama, ras, antar golongan, atau sara. Pasal 29, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Pasal 30, mengakses sistem elektronik milik online dengan cara apapun, mengakses dan mengambil serta menerobos. Pasal 31, melakukan intersepsi atau penyadapan sistem elektronik milik online dari publik ke privat dan atau sebaliknya, termasuk mengubah dan atau tidak mengubahnya. Pasal 32, larangan perubahan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik, pengubahan, pengerusakan, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, serta membuka dokumen atau informasi rahasia. Kemudian pasal 33, mengganggu sistem elektronik. Pasal 34, larangan menyediakan atau memfasilitasi perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran. Pasal 27 sampai dengan pasal 23. Sandi lewat komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran. Pasal 27 sampai dengan pasal 33. Pasal 35. Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, serta pengerusakan. Sumber ini diambil dari Diola tahun 2019. Saran spesial dari tim kami untuk semua pengguna dunia maya, cerdas, cermat, cerdik dalam menggunakan media sosial dan alat komunikasi dan jaringan. Selalu cerdas, cermat, cerdik dalam memanfaatkan kemudahan berkomunikasi dan penyampaian informasi agar tidak ada yang menjadi korban cybercrime. #InternetPositif Indonesia. Sekian, terima kasih atas presentasi kami.
Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga tidak ada yang menjadi korban cybercrime.